Jangan asal. Begini cara mengolah atau memasak kentang dan sayuran untuk kondimen stik. Siapkan bahannya terlebih dahulu, kentang, wortel, dan sayuran lainnya. Dan berikutnya adalah siapkan air bersihnya. Air dingin lebih baik lagi. Pertama kita kupas kentang dan wortel, lalu segera masukkan atau rendam dalam air yang telah disediakan. Adapun manfaatnya agar terjaga kesegaran dari wortel dan kentang tersebut. Selanjutnya mulailah ambil satu persatu lalu kita potong sesuai dengan keinginan ataupun bagaimana cara Anda menyukai pemotongannya, model pemotongannya. Berikutnya kita siapkan air dalam wajan untuk persiapan merebus kentang, wortel, dan sayurannya. Bisa dipisah kalau porsinya banyak, kentang dan wortel terlebih dahulu kita rebus, baru berikutnya merebus sayurannya. Karena di sini di video ini kita bahannya sedikit ya, jadi kita rebus semuanya. Untuk pertama kali kita nyalakan api kompornya dengan api yang besar. Berikutnya kita lalu kalau setelah mendidih baru kita kecilkan apinya. Dan kita jaga jangan ditinggal, kita aduk-aduk ya. Tapi jangan sampai terlalu matang, jadi setengah matang aja. Kalau bahan yang kita rebus ini langsung akan kita gunakan, kita harus beri bumbu dalam proses perebusannya ini. Bumbunya ini cukup garam saja. Tapi kalau untuk disimpan atau untuk ditunda pemakaiannya untuk beberapa jam, maka harus kita masukkan ke dalam air dingin atau air es. Jadi begitu kita angkat dari perebusan, langsung kita masukkan, kita celupkan ke dalam air dingin atau air es. Proses ini akan menjadikan sayuran baik kentang, wortel, dan lainnya itu tetap dalam warna kesegaran. Teksturnya tetap terjaga kesegarannya. Bila bahan rebusan langsung akan kita gunakan, maka kita setelah matang kita angkat, kita tiriskan, lalu kita pilah antara kentang, wortel, dan sayuran lainnya kita pisahkan. Jadi untuk sayuran seperti brokoli atau kembang kol atau buncis itu kita setelah tiriskan kita oseng sebentar dan diberi bumbu garam dan lada. Jadi dalam penumisan itu hanya diberi bumbu, garam, dan lada. Proses penumisannya pun itu hanya sebentar saja karena ini sekedar untuk memberi rasa pada sayuran. Jadi jangan lama-lama, yang penting dimasukkan dalam wajan, kita taburkan bumbu, lada, dan garam halus. Kita oseng-oseng sebentar lalu kita angkat. Untuk kentangnya setelah kita angkat dan kita tiriskan, kita tempatkan dalam wadah, lalu kita taburkan dengan bumbu dengan tepung terigu dan tepung beras. Jadi perbandingannya adalah 3:1, 3 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok tepung beras. Kita beri bumbu secukupnya, bumbunya cukup garam dan lada saja. Serta tambahkan baking soda sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu kita aduk hingga semua bumbu merata dan siapkan air panas, siapkan minyak panas. Lalu setelah minyak yang mendidih baru kita masukkan kentangnya. Dalam proses penggorengan kentang ini minyak harus benar-benar panas ya. Jadi nggak boleh agak panas atau belum panas. Pokoknya minyak yang sudah begitu panas baru kita masukkan. Proses penggorengannya pun kita pertama nyalakan api yang besar sampai minyak yang mendidih. Begitu minyak yang mendidih kita masukkan kentangnya. Setelah itu kita aduk sebentar dan kecilkan apinya. Ketika kita pastikan tepungnya itu sudah melekat semua pada kentangnya, artinya sudah tidak basah kan, baru kita angkat ya, kita angkat kentangnya itu. Kita angkat sebentar dan apinya itu kita besarkan. Kentangnya kita angkat, apinya kita besarkan. Terus setelah minyaknya mendidih lagi, baru kita masukkan kentangnya untuk penggorengan yang kedua. Nah itu cukup sebentar saja, kita aduk sebentar lalu kita angkat. Oke, itu adalah proses penggorengan kentang untuk stik.
Oke, setelah selesai penggorengan kedua, kita persiapkan berikutnya untuk proses kentang gorengnya. Kita sote atau kita oseng kentangnya sebentar. Proses pengosengan ini adalah memberi bumbu. Oke, yang pertama adalah kita siapkan minyaknya sedikit atau bisa dengan mentega lebih bagus lagi. Berikutnya kita siapkan bawang bombaynya dan bawang putih. Kita gunakan 2 siung bawang putih, kita geprek, kita cincang halus, dan bawang bombaynya kita potong yang agak besar seperti yang nampak dalam video ini. Lalu kita oseng sebentar dan masukkan kentangnya. Dalam proses ini kentangnya nggak perlu diberi bumbu lagi ya, karena kan kita waktu perebusannya sudah diberi bumbu. Jadi ini kentangnya sudah rasanya udah oke, sudah ada rasa bumbunya. Jadi kita hanya memberi lada hitam, bagusnya lagi lada hitam. Kita taburi lada hitam saja agar warna atau teksturnya itu kelihatan menarik gitu. Jadi di samping untuk teksturnya menarik, juga untuk menciptakan rasa aroma dan rasa ladanya yang menggugah selera. Oke. Begitu saja proses dan cara mempersiapkan sayuran untuk stik, aneka stik. Oke, mudah kan? Gampang banget kan? Silakan diduplikasikan, dan bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan segera memberi penjelasan yang lebih detail lagi sesuai dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan Pro MN akan kembali dengan tayangan kuliner berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan. Pro MN akan melanjutkan dengan tayangan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro MN kuliner, salam kuliner.